Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan pagi Sabda Bina Umat Senin 8 Mei 2023. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari lagu Gita Bakti 283 bait pertama. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Terima kasih atas perlindungan Tuhan dalam istirahat kami semalam, sehingga kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang segar. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami waktu untuk memuji nama Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang ada bersama kami hingga saat ini. Sucikan dan murnikanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan menerima sabda-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan benar dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik renungan pagi hari ini adalah berani memberitakan Injil Allah.
dengan nats pembimbing pada ayat 2 yang berbunyi, "Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat." Tugas pertama-tama yang Paulus lakukan sebagai seorang pelayan Yesus Kristus adalah mencapai pengenalan diri, self-understanding. Menurut Paulus, semakin seseorang mengenal dirinya dengan baik, maka ia semakin mengarah pada makna pengutusannya yang sejati. Tanpa pengenalan diri, seorang pelayan tidak akan sanggup melakukan tugasnya dengan baik, sebab pekerjaan ini bukan tugas biasa. Pengenalan diri adalah kunci seseorang untuk menyadari potensi, mewaspadai keterbatasan, dan terus berikhtiar menjadi seorang pelayan yang terbaik. Salah satu gambaran diri yang diungkapkan Paulus adalah keberanian untuk memberitakan Injil Allah. Keberanian tersebut diperhadapkan pada resiko-resiko iman yang dapat terjadi seperti penganiayaan dan penghinaan. Namun, keberanian di sini bukan datang dari pihak manusia semata, tetapi buah dari pertolongan Allah yang nyata. Pertolongan Allah yang memampukan, menguatkan, dan menyemangatinya untuk tetap terus berada di jalan Tuhan, sekalipun ada banyak resiko yang dipikul. Nilai lain dari gambaran diri Paulus adalah tidak bermulut manis dan tidak bermaksud loba, serta tidak mencari pujian manusia. Sebaliknya, mewartakan Injil dengan penuh keramahan, hospitalitas kepada banyak orang, sehingga banyak orang dimenangkan bagi Kristus lewat keteladanan hidup Paulus. Dalam hal ini, Paulus menyebut bahwa gambaran pelayanan itu dapat dilihat dari seorang ibu yang mengasuh dan merawat anak-anaknya. Orang percaya dan gereja juga dipanggil mencapai pengenalan diri yang benar agar pelayanannya membawa dampak bagi orang lain dan menjadi berkat bagi sesama. Setiap orang dipanggil untuk berani bersaksi tentang Kristus apapun resikonya. Gereja pun dipanggil untuk mewujudkan citra sebagai ibu yang merawat dan memelihara kehidupan. Kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 283 bait yang kedua. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang, kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berani memberitakan Injil Allah seperti halnya Paulus. Tolonglah kami agar mampu bersaksi untuk kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami. Saat ini kami berdoa khusus untuk keluarga Bapak Penatua Hendra Subrata, keluarga Bapak Niko Suhendro, keluarga Bapak Iwan Sukmawan. Berkatilah keluarga-keluarga ini ya Bapa.
Lindungi, kuatkan, dan teguhkanlah mereka dalam menghadapi pergumulan hidup mereka sehari-hari. Berkatilah mereka dengan kesehatan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera bagi seluruh anggota keluarga ini ya Tuhan. Penuhilah seluruh keluarga ini dengan hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kehidupan keluarga ini selalu harmonis dimanapun mereka berada. Perhatikan dan kabulkanlah apa yang menjadi kebutuhan dan harapan setiap keluarga ini ya Tuhan, sesuai firman-Mu. Kami berdoa untuk para pengurus dan pelayan persekutuan kaum perempuan. Kami bersyukur untuk kesetiaan dan usaha pengurus kaum perempuan dalam menyemangati anggotanya untuk selalu memiliki kerinduan beribadah memuji Tuhan dan melakukan kegiatan yang meningkatkan kemampuan diri anggota-anggotanya, saling melengkapi talenta satu dengan yang lain. Berkatilah mereka ya Tuhan dengan kesehatan, kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan, cukupkanlah kebutuhan rumah tangga mereka dan kabulkanlah doa permohonan yang mereka naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Maria Banjarnahor dan keluarga. Berkatilah ya Tuhan kehidupan rumah tangga dan pelayanannya. Kiranya hikmat Tuhan selalu menyertainya dalam membina dan menumbuhkan iman jemaat Hosiana dengan ketulusan dan keteladanan. Kami berdoa untuk para penatua dan diaken. Berkatilah keluarga dan pelayanan mereka. Mampukanlah mereka dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai pelayan Tuhan dengan tulus dan jujur. Kami berdoa untuk karyawan, Ibu Leni, Ibu Ella, Saudara Maklon, dan Saudara Ondik. Berkatilah mereka ya Tuhan dengan kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan kesehatan. Mampukanlah mereka dalam melakukan pekerjaan mereka dengan tulus dan jujur. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, terkhusus jemaat Hosiana Jakarta Pusat dalam menghadapi cuaca ekstrim maupun resesi. Kuatkan dan teguhkanlah iman percaya mereka, sehingga mereka tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus saja. Kami berdoa untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang kesiapan dan calon-calonnya sudah dilaksanakan saat ini. Kiranya Tuhan memberkati tim kerja yang telah ditugaskan untuk suksesnya pemilihan umum tahun 2024 nanti. Hikmat takut akan Tuhan kiranya ada pada mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan tulus dan jujur. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, terkhusus Bapak Wijayanto, Ibu Linda Lahalo, Adik Blesney Lahalo. Berkatilah segala usaha medis yang telah dan akan dilakukan ya Tuhan. Berkatilah setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang masuk dalam tubuh mereka, sehingga itu dapat memulihkan kesehatan mereka kembali. Penuhilah mereka dengan hikmat-Mu, sehingga mereka mengetahui kehendak-Mu dalam kehidupan mereka melalui kelemahan tubuh mereka. Berkatilah dan kuatkanlah anggota keluarga yang merawat mereka. Berikanlah kesabaran dan sukacita pada mereka yang melayani saudara-saudara kami yang sakit, sehingga kasih mereka nyata melalui pelayanan mereka. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.